Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiartunisa dengan NIM 1121103775 dari kelas MA 21C05 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Ehsan, yaitu mata kuliah Bisnis Internasional tentang ruang lingkup bisnis internasional. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan bisnis. Di sini sudah saya rangkum. Yang dimaksud bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang menciptakan nilai melalui produk, barang, dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu adalah yang dimaksud dengan bisnis. Nah, kalau bisnis internasional sendiri yaitu merupakan seluruh interaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah dari dua negara atau lebih. Itu yang dimaksud dengan bisnis internasional. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu impor dan ekspor. Silakan simak. Sebelumnya juga saya berterima kasih kepada Bapak Ehsan karena dengan adanya tugas besar ini kami jadi menambah wawasan kami tentang bisnis internasional. Oke, next kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud impor dan ekspor. Yang pertama, kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri itu disebut dengan ekspor. Sedangkan kegiatan membeli sesuatu produk atau barang dari luar negeri itu disebut impor. Itu penjelasan singkat dari ekspor dan impor. Ini juga ada sedikit penjelasan tentang bagaimana sih cara mengenal ekspor dan impor. Yang pertama, kegiatan ekspor dan impor merupakan istilah yang mudah dan sudah tidak asing. Ekspor dan impor sendiri merupakan kegiatan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Juga dalam suatu negara mempunyai peranan penting dan tentunya sangat erat dengan kegiatan ekonomi. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, arti ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, dan seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut eksportir. Eksportir sendiri merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar tentunya akan melibatkan Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Kalian tahu ada berapa jenis ekspor? Sini saya akan menjelaskan ya. Jenis ekspor kurang lebihnya itu terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ekspor migas dan yang kedua ekspor non-migas. Komoditas migas yaitu seperti minyak bumi dan gas. Sedangkan ekspor non-migas yaitu seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan barang industri, dan mineral hasil tambang. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor ya. Yang pertama, keadaan pasar di luar negeri. Yang kedua, keahlian eksportir dalam merebut pasar luar negeri. Yang ketiga, iklim usaha yang diciptakan pemerintah dan lain sebagainya. Kurang lebihnya ada 3 tujuan ekspor ya. Yang pertama itu mengendalikan harga produk, kedua menambah devisa negara, dan yang ketiga menambah lapangan kerja. Lanjut ke impor ya. Impor seperti yang tadi saya udah jelaskan, yaitu merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Dalam bentuk jasa yang diterima dari yaitu seperti asuransi,
transportasi, tenaga asing juga diperhitungkan sebagai impor ya. Dan orang-orang yang melakukan kegiatan impor disebut sebagai importir. Adapun kegiatan impor yaitu kegiatan yang menguntungkan ya, dalam artian barang yang dilakukan digunakan untuk sebuah keuntungan, yaitu impor. Sederhananya yaitu Indonesia yang tidak memiliki harus mendatangkan produk gandum dari luar negeri agar bisa memenuhi kebutuhan gandum di dalam negeri. Menjelaskan tentang apa sih alasan sebuah negara mengimpor sesuatu. Yang pertama, negara mengimpor bisa saja memproduksi barang tersebut. Yang kedua, negara mengimpor sudah bisa menghasilkan sendiri. Yang ketiga, negara yang mengimpor tak bisa memproduksi barang tersebut karena kurangnya bahan baku. Oke, nextnya kita ke beberapa manfaat kegiatan impor. Yang pertama yaitu mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor. Yang kedua, suatu negara dapat fokus memproduksi barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, mengendalikan inflasi karena barang impor lebih murah. Yang keempat, mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan dalam negeri. Dan yang terakhir, ada mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Kita lanjut ke beberapa tujuan kegiatan impor. Yang pertama, memenuhi kegiatan dalam negeri. Yang kedua, memperkuat posisi neraca pembayaran. Dan yang terakhir ada mengurangi pengeluaran devisa ke luar negeri. Terus kita ke contoh kebijakan ekspor dan impor ya. Yang pertama ada politik dumping, yaitu merupakan sebuah kebijakan di mana suatu barang diekspor dan dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih murah agar dapat menguasai pasar tersebut. Dan yang kedua ada tarif, merupakan dikenakan kepada objek atau barang yang akan masuk ke wilayah suatu negara. Ada juga kebijakan perdagangan bebas, yaitu merupakan perjanjian antar kedua negara yang tidak membuat peraturan siapapun terhadap kegiatan jual beli barang. Dan selanjutnya ada pembatasan impor atau impor kuota. Pembatasan impor dilakukan jika suatu negara mengalami peningkatan dalam proses produksinya. Impor kuota merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang diimpor suatu negara. Yang kelima ada subsidi ekspor, yaitu merupakan kebijakan dari pemerintah yang dilakukan guna mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang ruang lingkup bisnis internasional. Mohon maaf apabila penjelasan dalam video saya kurang jelas dan masih berantakan karena saya masih dalam proses belajar. Dan terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe, boleh di share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you.